Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Dasar Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Nanang Kusuma Mawardi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ana Wulan Pratiwi, kemudian ada Abdurrahim, Lulut Surya Agriawan, dan Aditya. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang Total Quality Management atau biasa disebut dengan manajemen kualitas total. Sebenarnya apa sih manajemen kualitas total itu? Jadi, manajemen kualitas total adalah suatu pendekatan yang seharusnya dilakukan oleh organisasi untuk memperbaiki kualitas outputnya, menekan biaya produksi, dan meningkatkan produktivitasnya. Tanggung jawab untuk manajemen kualitas ada pada semua level dari manajemen, tetapi harus dikendalikan oleh manajemen puncak atau top management, dan implementasinya harus melibatkan semua anggota organisasi. Manajemen kualitas total telah dikembangkan di banyak negara dengan tujuan membantu organisasi untuk mencapai kinerja yang sempurna, terutama dalam memberikan kepuasan pelanggan yang berdampak terhadap loyalitas pelanggan dan pangsa pasar yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dengan cara melakukan perbaikan kualitas secara terus-menerus. Dan semua manfaat tersebut dapat meningkatkan daya saing perusahaan untuk tetap survive. Oleh karena produk dan proses produksi suatu perusahaan berbeda dengan perusahaan yang lain, menyebabkan manajemen kualitas total juga berbeda. Namun ada karakteristik yang bersifat umum. Yang pertama, tujuan perusahaan atas semua aktivitas bisnisnya adalah untuk melayani pelanggan. Yang kedua, manajemen puncak memberikan peran secara aktif dalam perbaikan mutu, dalam artian CEO, memimpin secara aktif dalam program perbaikan mutu. Komitmen dan keterlibatan manajemen puncak diperlukan untuk menyediakan arahan dan motivasi untuk karyawan di semua lini untuk bekerja sama memperbaiki mutu produk. Kemudian yang ketiga, semua karyawan berperan secara aktif dalam perbaikan mutu. Memperbaiki mutu adalah suatu cara menjalankan bisnis yang berlaku bagi setiap bagian dan setiap tingkatan di perusahaan. Dan kemudian yang keempat, perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasi masalah mutu, mengembangkan solusi, dan menetapkan tujuan perbaikan mutu. Yang kelima, perusahaan menghargai karyawannya dan memberikan pelatihan terus-menerus serta mengakuan atas pencapaian, bahkan di perusahaan yang sangat terotomasi sekalipun. Sumber daya manusia merupakan aktiva yang paling berharga. Berusaha secara serius merupakan manajemen kualitas total. Mengakui bahwa karyawan yang terlatih baik dan bermotivasi tinggi merupakan hal yang terpenting. Kunci kesuksesan dalam sistem pengendalian perusahaan. Berbicara tentang bisnis, berarti kita juga ikut berbicara tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisnis itu sendiri, yang dapat dirumuskan melalui strategi bisnis. Pemahaman mengenai dunia bisnis membutuhkan pembelajaran agar bisnis yang dijalankan menuai kesuksesan. Sayangnya, banyak pebisnis belum memahami sistem kerja dunia bisnis. Maka tidak heran kalau bisnisnya tetap stagnan meski sudah berjalan selama bertahun-tahun. Dalam upaya mencapai kesuksesan, ada beberapa kunci yang harus jadi perhatian. Agar bisnis dapat berjalan lancar dan saling berkesinambungan di antaranya yaitu 1. Pengetahuan tentang bisnis. Sebelum menjalankan suatu bisnis, Anda harus memahami konsep 4P yang menjadi pengetahuan dasar dalam berbisnis, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pelaksanaan. Dengan memahami keempat hal tersebut, Anda pun dapat mengelola bisnis dengan baik, sehingga satu dengan yang lain saling berhubungan. 2. Gaya kepemimpinan. Tidak dapat dipungkiri, gaya kepemimpinan seseorang dapat mempengaruhi kinerja karyawan di dalam perusahaan. Atasan yang pengertian dan dapat menghargai kerja keras karyawan sangat disukai oleh karyawan. Pengertian bukan hanya sekedar memberikan fasilitas penunjang saat bekerja, tetapi bagaimana atasan memahami kebutuhan karyawan. Misalnya, memberikan gaji yang setimpal, memberikan asuransi, dan mempromosikan karyawan yang berprestasi di perusahaan.
3. Kondisi lingkungan. Perjalanan bisnis tidak pernah luput dari pesaing yang dalam waktu cepat atau lambat dapat mematikan kegiatan produksi perusahaan. Sebab itu, pimpinan harus mampu mengidentifikasi kondisi lingkungan yang sebenarnya untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan ancaman yang muncul dari luar perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi para pesaing agar bisnis tetap berjalan lancar dan menuai kesuksesan. Yang keempat, kualitas sumber daya manusia. Perusahaan yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas mampu membangun perusahaan ke arah yang lebih baik, dibarengi peningkatan kinerja untuk mensukseskan visi misi perusahaan. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bisnis, baik operasional, administrasi, keuangan, dan akuntansi akan berjalan beriringan dan saling support satu sama lain. Kelalaian dalam menyeleksi sumber daya manusia akan menimbulkan bencana yang berakibat pada kegagalan bisnis. Yang kelima, penggunaan teknologi. Teknologi turut berpartisipasi dalam kesuksesan bisnis. Perkembangan teknologi yang semakin modern senantiasa membantu perusahaan meningkatkan kinerja, sehingga perusahaan mampu bersaing dengan pesaing di luar sana. Dengan teknologi, perusahaan diharapkan dapat memunculkan inovasi dan daya kreatif dalam mencapai kesuksesan nantinya. Yang keenam, kondisi keuangan perusahaan. Stabil atau tidaknya keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan. Agar kondisi keuangan tetap stabil, pimpinan perusahaan perlu membuat skala pemakaian kas dalam setiap sektor operasi. Yang ketujuh, orientasi pelanggan. Perusahaan tidak boleh hanya terpaku pada spesifikasi dan diversifikasi produk, tetapi juga harus selalu berorientasi kepada pelanggan, sebab pelanggan menjadi kunci untuk menuai kesuksesan Anda. Apabila produk yang diciptakan tidak memenuhi standar dan kualifikasi kualitas yang diharapkan oleh pelanggan, maka produk tidak akan laku di pasaran. Sebab itu, usahakan agar produk yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan demi kelancaran arus kegiatan operasi perusahaan. Yang terakhir, mental mengambil resiko. Perusahaan akan selalu dihujani masalah dalam upaya menggapai kesuksesan dalam berbisnis. Namun, beberapa perusahaan akhirnya gulung tikar karena tidak mempunyai mental yang kuat dalam mengambil resiko. Bagaimana manajer mempengaruhi produktivitas perusahaan? Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan produktivitas perusahaan. Dalam meningkatkan produktivitas perusahaan, harus terlebih dahulu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan produktivitas dari perusahaan. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi produktivitas perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Tingkat upah dan sistem bonus. Dengan pemberian upah kerja yang sepadan akan mendorong para pekerja untuk bekerja lebih giat lagi, karena merasa jerih payahnya dalam proses produksi di proyek dihargai oleh pihak perusahaan. Yang kedua, pendidikan, keahlian, dan keterampilan para pekerja. Dalam peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia memegang peranan utama. Yang ketiga, usia pekerja. Usia pekerja yang relatif muda mempunyai produktivitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pekerja yang usianya lebih tua atau lanjut. Yang keempat, pengadaan barang. Pada saat pengadaan barang, sarana dan prasarana, alat tulis kantor, dan lain-lain tiba di lokasi, maka pekerjaan para pekerja akan terhenti sesaat karena pekerja harus mengangkut dan terdapat mobilisasi barang tersebut ke tempat yang sudah direncanakan. Yang kelima, jarak material. Adanya jarak material yang jauh akan mempengaruhi produktivitas pekerja karena dengan jarak yang jauh antar material dan tempat dilakukannya pekerjaan memerlukan tenaga ekstra. Yang keenam, hubungan sosial atau kerjasama dan komunikasi. Hubungan sosial antar pekerja akan mempengaruhi pelaksanaan kerja di lapangan. Adanya hubungan yang baik dan serasi antara sama pekerja akan memudahkan komunikasi kerja, sehingga tercipta situasi yang kondusif. Mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Buat kalian yang ingin mendownload materi ini, link ada di description box. So, thank you for watching and see you.